Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kita boleh masuk di dalam momen Advent di mana kita boleh merenungkan mengenai kisah Natal. Dan di dalam GRI Bandung kita boleh juga ada banyak kesempatan boleh merenungkan banyak sekali tema-tema Natal di dalam seluruh perayaan Natal. Ada PA Wanita, ada juga Persekutuan Wilayah, ada juga di dalam Pemuda kemarin yang kita bersyukur sekali di dalam Natal Pemuda boleh cukup banyak pemuda yang hadir. Dan nanti ada banyak lagi kegiatan-kegiatan Natal. Saya percaya ini bukan rutinitas, tapi ini adalah momen kita bersyukur merenungkan mengenai kisah Natal. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan akan Matius 1, saya ingin ajak kita melihat sedikit saja kaitan antara lagu yang kita nyanyi tadi, yaitu lagu nomor 2, ada bagian ayat pertama itu, dia menuliskan kiranya langit terbelah. Ini sebenarnya satu terminologi yang tidak lazim. Ya, kiranya langit terbelah. Kapan kita pernah memuji atau membuat satu liriknya adalah langit terbelah. Itu jarang sekali. Dan kita perlu memahami kenapa penggubah dari lagu ini menggunakan terminologi langit yang terbelah. Saya percaya karena dia sangat memahami apa yang ditulis di dalam Alkitab. Tadi kebetulan kita, bukan kebetulan ya, ini memang pengaturan dari tim ibadah. Mengajak kita juga membaca secara bertanggapan dari Yesaya 64, 63, 64. Nah, saya akan ajak kita lihat Yesaya 64 ayat yang pertama. Di sini ada disebutkan ya. Sebetulnya ini satu bagian yang sangat dalam, sangat indah kalau kita bahas bersama ya. Sebelum kita lihat di dalam ayat 1 pasal 64, penulis daripada lirik ini di dalam ayat 16 bilang, "Bukankah engkau Bapa kami? Abraham itu tidak kenal kami, Israel juga, tapi engkaulah penebus kami." Kita bisa lihat bagaimana penulis ini atau Yesaya ini dalam tanda kutip mencoba melunakkan hati Tuhan. Karena hari itu dia bilang di dalam ayat 17, itu musuh-musuh Tuhan itu menghajar kami. Dan kemudian orang fasik di dalam ayat 18, itu menginjak bait Tuhan yang kudus dan menghina tempat kudus Tuhan. Hati daripada Yesaya itu hancur, remuk. Karena dia sudah melihat bagaimana Babel itu menjajah dan meluluh lantakan daripada Yerusalem atau bait suci. Dan di dalam ayat yang ke-1 pasal 64 dia tulis begini. "Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di depan hadapanmu." Berarti dia lagi mengharapkan. Di dalam keadaan yang penuh pergumulan kesusahan itu dia mengharapkan apa? Keadaan yang sangat kering, dia mengharapkan Tuhan sekiranya engkau koyakan langit dan engkau turun. Itu pengharapan besar loh. Berarti kalau Tuhan koyakan langit, ini kan gambaran metafora ya, Tuhan koyakan langit dan dia turun. Itu gambarannya keadaan Israel yang lagi dalam pembuangan, penghakiman itu dipulihkan. Dan sekarang bagian yang terakhir ya, digenapkan di mana bagian ini? Kita lihat Markus pasal 1 ayat 9 dan 10. Jadi pengharapan yang ratusan tahun itu dijawab di dalam Markus pasal 1 ayat 9 dan 10. "Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya." Ini adalah satu kaitan yang kita bisa lihat dari lagu yang tadi kita nyanyi ya, bait yang pertama. Coba bayangkan saudara, ketika kita memahami kelimpahan makna di dalam firman Tuhan dan ketika kita menyanyi, kita sedang mengingat apa? Karya Tuhan yang dinyatakan dari perjanjian lama yang digenapkan di dalam perjanjian baru, yang diingat oleh penggubah lagu-lagu. Ini kan juga lagunya tahun 1666 ya. Itu ratusan tahun yang lalu. Ada orang yang mengingat kisah tentang Tuhan yang mempedulikan umatnya. Jadi ini maksudnya ya, di dalam kita menyanyi, kadang kita ketika memahami bagian firman Tuhan dan ketika kita menyanyi, kita bisa dapat kelimpahan dan mengingat cinta kasih Tuhan yang besar itu. Nah, ini satu bagian ya. Ini satu hal yang ya kebetulan kita nyanyi lagu nomor 2 ini, dan saya pikir ini satu bagian yang juga sangat indah. Jadi saya ambil waktu sedikit saja untuk menjabarkan bagian ini. Mungkin di lain waktu kita bisa secara khusus melihat keseluruhan kelimpahan ini. Dan hari ini saudara kita akan merenungkan mengenai Immanuel. Immanuel ini adalah satu terminologi yang sangat lazim
khususnya di momen-momen Natal. Datanglah Immanuel atau segala banyak lagu-lagu itu saudara ya. Tapi tentu kita perlu memahami apa makna dari Immanuel. Ataukah sedalam apa makna ini sehingga kita perlu dengan gentar menyatakannya dan mengaminkannya. Nah ini yang akan kita gumulkan, yang kita renungkan bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang bukan hanya indah tetapi mengubah kehidupan kami. Memberikan kami orang-orang yang di dalam kegelapan, terang, kami di dalam keadaan yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kami dipulihkan. Sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan boleh mengerti isi hati Tuhan, dibaharui dan menjadi saksi Kristus. Kami berdoa Tuhan memberkati perenungan kami akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang pertama. Saya akan bacakan dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan bagian ini buat kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ini pembukaan satu narasi yang juga sangat unik. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena, ini harus digarisbawahi, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, ini respon dari Matius, dia merelasikan kalimat malaikat dengan penggenapan nubuatan dari Yesaya. Ayat 22. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah saudara, kita akan secara khusus bahas mengenai Immanuel. Jadi kalau kita lihat di dalam perikop yang baru saja kita baca, kita akan memahami atribut apa yang paling penting, pesan apa yang paling penting. Yaitu tema, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan tema Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi ini adalah tema yang penting sekali di dalam perikop tersebut. Lalu perikop ini dijabarkan di dalam satu konteks. Konteks perjanjian baru adalah nubuatan yang digenapi ini di dalam konteks kesusahan yang dihadapi oleh Yusuf. Itu bagian yang pertama. Kita perlu paham ya, maksudnya memang kita sudah terbiasa dengar cerita ini. Seolah-olah kita mungkin rasa kayak nggak aware dengan kesusahan dari seorang yang namanya Yusuf. Yusuf di dalam keadaan yang sudah tunangan. Dan tunangan hari itu beda dengan kita hari ini. Tunangan hari itu adalah fase pertama pernikahan. Di mana ayah seorang dari laki-laki, dia akan ketemu dengan ayah dari seorang perempuan dan akan ada satu kesepakatan. Saya akan mengambil anak perempuanmu untuk menjadi untuk menjadi istri dari anak saya. Nah ini adalah kesepakatan dan ini secara legal dinyatakan di depan publik gitu. Dan ini sebetulnya mereka sudah disahkan sebagai suami istri, hanya belum tinggal bersama. Jadi ini konteks tunangan orang zaman itu. Kalau kita konteks tunangannya cuma tukar cincin kan? Atau kasih liontin sedikit, beres, inilah tunangan. Enggak, tunangan hari itu benar-benar sudah disahkan sebagai suami dan istri. Namun setelah peristiwa tersebut, untuk mengambil perempuan tersebut untuk tinggal satu rumah itu butuh waktu 1 tahun lagi. Jadi prosesnya panjang saudara ya. Kalau zaman sekarang belum udah saya suka kamu, ayo nikah misalnya gitu ya. Oh tunggu dulu, kalau pakai tradisi zaman dulu tunggu 1 tahun ya. Setelah nikah, setelah tunangan tunggu 1 tahun. Jadi di dalam proses itu 1 tahun itu belum terjadi hubungan suami istri antara Maria
dengan Yusuf. Itulah sebabnya kita bisa mengatakan dia perawan atau virgin. Nah, oleh sebab itu ketika Yusuf mendengar Maria mengandung, ini kayak disambar petir pada siang bolong. Kira-kira demikian lah ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sebagai seorang Yusuf, ini sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Di dalam keadaan yang seperti itu, sebagai orang yang paham betul mengenai hukum, dia akan mengingat kitab ulangan. Di dalam kitab ulangan ada peraturan, saudara. Kalau seorang perempuan belum bertunangan, lalu diperkosa, dan kemudian hukuman untuk mereka itu bukan dihukum mati. Hukumannya adalah sang laki-laki harus bayar mahar kepada ayah dari perempuan tersebut, lalu mereka menikah. Tetapi saudara, kalau yang sudah bertunangan itu kemudian melakukan konteks adultery di dalam sebuah kota yang mana kalau sang perempuan itu berteriak, orang bisa datang tolongin, tetapi dia tidak berteriak, maka yang terjadi adalah dua orang ini dibawa ke gerbang kota. Gerbang kota itu kita jangan pikir gapura gitu, saudara. Itu gerbang kota tempat tua-tua itu kumpul dan melakukan pengadilan. Jadi dibawa ke gerbang kota, lalu kemudian dirajam sampai mati pakai batu. Itu konteks dari kitab ulangan. Nah, jadi kita bisa memahami ya, sebagai seorang Yusuf yang hatinya lagi luka, ini istri saya kok mengandung di luar kesepakatan kita, misalnya gitu ya. Jadi dia lagi mempertimbangkan ini, dan dia mengatakan dalam hatinya ya, dia bilang, karena Yusuf itu seorang yang tulus hati dan tidak mau cemarkan nama istrinya. Jadi di sini kita bisa lihat ada satu atribut mercy, belas kasihan. Dia mau menceraikan istrinya diam-diam. Di dalam konteks hari itu menceraikan seorang istri itu tidak se-complicated dalam konteks sekarang ya saudara. Konteks sekarang pengadilan, gugatan cerai dulu. Lalu pengadilan satu, enggak tahulah berapa lama lah, terus harta gono gini dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya ribet, itu bagus juga saudara, supaya nggak gampang bercerai kan gitu ya. Setelah bercerai mau nikah lagi kapok gitu kan ya. Ini ada ini jadi sharing bagian ini ya. Ada teman saya dari Skandinavia, waktu itu masih kerja di Indonesia. Dia bilang, saya kapok nikah. Kenapa? Semua setelah nikah bercerai, harta habis semua katanya. Kita jadi orang miskin sekarang. Udah enggak ada pakai nikah-nikah lagi. Nah ini konteks zaman modern. Oleh sebab itu di dalam konteks modern hari ini banyak orang juga takut nikah karena hal seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah mapan itu agak ketakutan. Maka dari awal oke, nikah boleh, tapi kita buat kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Pisah harta. Nah ya kayak gitu saudara. Jadi ini konteks saat ini. Konteks saat itu beda. Konteks saat itu adalah sang suami tinggal buat surat cerai, mungkin ya bukan pakai materai gitu ya, cuman surat cerai, saya tidak tahu ada tanda tangan atau enggak saudara. Tapi surat itu dikasihkan ke istrinya, di hadapan dua orang saksi saja, lalu sang istri disuruh untuk pergi dan meninggalkan rumah. Jadi selesai cerai. Nah jadi yang dimaksudkan oleh Yusuf adalah dia mau lakukan ini. Tapi sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan Yusuf itu adalah pergumulan yang sangat krusial di dalam sejarah keselamatan. Kalau kita berandai-andai ya, kalau akhirnya jadi dilakukan oleh Yusuf, maka waktu Tuhan Yesus lahir, dia tidak bisa dikatakan sebagai keturunan Daud. Karena keturunan Daud itu berdasarkan lain daripada bapak, bukan dari ibu loh. Nah, kadang ada orang kreatif ya, orang kreatif itu, ini kreatifnya dalam tanda kutip, kreatif dengan mengatakan, oh iya, yang dari Matius ini silsilah dari Yusuf, dari Lukas. Kenapa beda? Karena silsilah dari Maria. Jadi Maria sebagai keturunan daripada Daud waktu lahir, inilah sebabnya kita sebut dia anak Daud. Oh enggak saudara ya, Israel itu bukan matriarkah, tapi patriarkah. Maka saudara, kalau Yusuf menceraikan Maria, maka anak yang lahir itu menjadi anak haram. Kita perlu memahami ini sangat krusial. Oleh sebab itu ada satu interupsi. Interupsi dari seorang malaikat yang mengatakan Yusuf anak Daud. Jarang sekali ada terminologi ini muncul. Dan Yusuf anak Daud, kata anak Daud itu mengkonfirmasi sebetulnya status dari Yusuf sebagai anak Daud. Dan ini adalah berbicara dari merefer kepada perikop yang pertama saudara. Silsilah Tuhan Yesus yang panjang itu yang minggu lalu saya bahas di KU sore. Itu berbicara mengenai siapakah Kristus secara keturunan. Dan itu menyatakan bahwa dia secara legal berhak menjadi seorang raja. Sekali lagi ya, silsilah bagi kita kan nggak terlalu penting.
Kita nggak ingat silsilah yang ke-10 di atas, kita ingat siapa kakek kita yang nomor 10 di atas. Yang kita bisa ngomong cuma keturunan Nuh, ya gitu kan ya. Keturunan Nuh, keturunan Abraham, that's it. Kita nggak tahu yang lain, saudara. Bagi kita nggak terlalu meter, kenapa saudara? Karena tidak ada signifikansinya apapun. Tapi coba ya saudara, ini ambil contoh ya, minggu lalu saya ada ngomong gini. Kalau seumpama kita ini ternyata di dalam lain daripada keturunan kita itu kita keturunan Ratu Elizabeth. Penting nggak di-trace saudara? Penting. Kenapa penting? Karena kalau bisa dibuktikan secara legal berarti bukan hanya Charles saja dan anak-anaknya dan cucu-cucunya yang dapat harta warisan yang banyak itu saudara. Hasil penjajahan kemana-mana itu saudara ya. Itu semua dibagi-bagi sama keturunannya. Kita kalau bisa buktikan kita adalah keturunan Ratu Elizabeth. Entah dari mana lah ya, anak haram pun boleh kan gitu ya saudara. Kalau kita benar, kita penting kenapa? Karena kita dapat harta, bukan harta gono gini ya, harta warisan saudara ya. Itu sebabnya silsilah dicatat itu penting. Dan di dalam silsilah Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa tidak tiba-tiba Tuhan Yesus itu jadi raja. Dikatakan anak Daud, dari mana datangnya kan gitu. Jadi ini silsilah dicatat rapi. Bagi kita yang bukan orang Israel, dibilang Tuhan Yesus Mesias, amin, amin, langsung kan gitu, nggak ada kesusahan saudara. Tapi bagi orang Israel, Tuhan Yesus Kristus adalah anak Daud. Mereka akan tanya, mana silsilahnya? Kita bisa clear ya bagian ini ya. Jadi kita bisa lihat, ini adalah satu bagian yang penting di dalam perikop pasal 1 mengenai silsilah. Saya tidak bahas lebih jauh lagi saudara. Dan di dalam bagian ini, terminologi Yusuf anak Daud itu mengingatkan bagian yang tadi. Dan bukan hanya itu saja saudara, kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh malaikat itu penting. Sehingga Yesus bisa dikatakan sebagai anak Daud. Yaitu adalah, kita lihat sedikit lagi ya. Jangan engkau takut ambil Maria sebagai istri. Ya karena kalau tidak ambil istri, dia jadi anak haram gitu ya. Jadi setelah diambil istri, dan dia bilang, itu anak yang dikandungan adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Waktu dikatakan engkau akan menamai dia Yesus, itu berarti bicara mengenai otoritas. Anak itu yang dilahirkan oleh Maria menjadi legal anaknya dia. Sekali lagi saudara, legal, saya yang kasih nama, ini anak saya gitu. Maka itu kita bisa lihat Yesus Kristus anak Daud karena bagian ini. Dan memang interupsi daripada Roh Kudus, daripada malaikat juga sangat penting. Karena kita coba bayangkan ya, misalnya malaikat tidak intervensi, lalu setelah Maria kedapatan mengandung, lalu Maria ngomong sama Yusuf. Misalnya Yusuf tanya, kamu kok bisa begini, kamu mengkhianati perasaan saya dan lain sebagainya lah ya. Kita nggak mau masuk ke dalam drama Korea saudara. Lalu Maria menjawab, sayalah mengandung ini dari Roh Kudus. Siapa yang percaya ya dalam manusia ya? Hah? Kamu mengandung dari Roh Kudus? Susah dipercaya saudara. Itulah sebabnya kita bisa lihat ini momen krusial dan malaikat itu menyatakan bagian ini sehingga Yusuf tidak ragu. Nah ini satu bagian ya. Dan sekarang ada pernyataan yang satu paling penting, salah satu yang paling penting yang tadi saya bilang garis bawahi saudara. Yaitu adalah terminologi di ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini adalah satu konteks yang penting untuk kita nanti membahas mengenai apa yang kita maksud dengan Allah beserta kita Immanuel itu apa sih. Sampai di sini kita belum bisa lihat kenapa ya bagian Allah dia yang menyelamatkan umat dari dosa mereka itu dinyatakan di dalam bagian Immanuel, Allah beserta kita. Nah sekarang kita akan lihat dulu saudara di dalam Mazmur 130. Mazmur 130 ini adalah pembahasan bagaimana Tuhan digambarkan sebagai yang menebus umatnya. Kita lihat Mazmur 130. Jadi dia di dalam Injil Matius jelas refer kepada Kristus ya. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur 130. Saya akan baca bagian ini ke-8 ayatnya ya. Ini adalah bagian dari nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah ini adalah waktu orang Israel lagi mau ke bait Allah. Mereka waktu jalan itu kan panjang perjalanan. Mereka sembari nyanyian ini ya. Di dalam rentetan beberapa bagian Mazmur terakhir.
Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan, pengampunan nih dalam konteks itu. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ayat 8 di garis bawahi, saudara. Jadi, apa yang kita baca di dalam Mazmur 130 punya tema yang sama dengan Yesaya 64 yang tadi kita lihat ya. Yesaya 63, 64. Yaitu adalah permintaan belas kasihan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak kesalahan, kami banyak pelanggaran. Dari jurang yang dalam aku berseru dan minta permohonan kepada Tuhan. Jiwaku itu mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Kita harus tahu sedikit terminologi ini. Pengawal mengharapkan pagi itu di dalam konteks apa, saudara? Kita bayangkan ya, kalau di dalam medan pertempuran, yang jaga malam itu paling gak enak hidupnya. Mati duluan mereka, kan gitu saudara ya. Jadi mereka itu mengharapkan pagi itu seolah-olah mengharapkan keselamatan nyawa mereka sendiri. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Nah kita tidak dalam konteks peperangan yang gak terlalu aware. Ngapain sih ronda-ronda malam-malam sampai sebegitunya, kan kita bilang begitu saudara. Tapi enggak, ini di dalam konteks peperangan mereka mengharapkan pagi. Minimal kalau musuh jauh kelihatan. Kalau malam di depan sini juga nggak kelihatan saudara, gelap, pekat, dingin pula. Nah ini ya gambarannya. Tapi lebih daripada itu dia mengharapkan Tuhan. Dan di dalam ayat 8 dia bilang apa? Dialah, refer kepada siapa? Tuhan, refer kepada Yahweh yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Oleh sebab itu saudara sekalian, waktu malaikat menyatakan Kristuslah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka, kita bisa melihat ini adalah satu introduksi atau pengantar yang mengantisipasi seluruh Injil Matius atau mempersiapkan pembaca untuk mengenal siapakah Kristus. Kristus adalah siapa? Tuhan. Dan yang menjadi manusia dan yang akan menebus umat dari dosa mereka. Ini sudah dinyatakan di dalam bagian awal sekali dari Matius. Dan kita bisa memahami ini kalau kita memahami kelimpahan Mazmur 130 yang dikutip oleh malaikat menyatakan bahwa Yesuslah itu yang dimaksud. Ini satu bagian saudara. Jadi kita bisa memahami satu pengharapan, satu lamentasi, satu pengharapan minta penghiburan, belas kasihan, pengampunan, itu sekarang dijawab di dalam kalimat malaikat ini. Dia yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Oleh sebab itu saudara, waktu kita beberapa minggu yang lalu kita merenungkan atau kita melakukan pembahasan eksposisi. Di dalam bagian-bagian yang mana Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu diampuni. Tapi orang ahli Taurat mengatakan dalam hatinya, dia menghujat Allah. Coba ya saudara. Ini ironi yang paling dalam. Kenapa paling dalam? Karena satu sisi orang Israel mengharapkan pengampunan penebusan dosa dari Tuhan. Tapi waktu penebusan dosa atau pengampunan dosa itu dinyatakan di depan mata mereka, mereka bilang apa? Yesus ini lagi hujat Tuhan. Coba bayangkan, tidak bisa masuk akal saudara. Tapi itulah sekali lagi namanya kedegilan dan kebebalan manusia. Waktu Matius dan Tuhan Yesus duduk makan bersama, juga sama. Orang Farisi kan ngomel-ngomel gitu saudara. Mereka tidak lihat, mereka gagal lihat pekerjaan Tuhan. Wah ini kesedihan yang paling fatal menurut saya. Kenapa saudara? Karena Tuhan lagi kerja dan kita nggak lihat. Lalu yang kita lihat adalah hal-hal paling kecil yang tidak sesuai dengan standar kita. Nah ini kecelakaan yang fatal ya saudara. Oke balik lagi. Jadi kita melihat sudah sedikit konteks dari Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, perkataan dari seorang malaikat. Ini Gabriel ya kalau kita lihat di dalam Injil lain, di Lukas misalnya. Sekarang kita akan lihat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Konteks ini dinyatakan atau digunakan oleh Matius dan dia pakai apa yang ada di atas tadi untuk menyatakan bahwa ini sedang menggenapkan nubuatan dari Yesaya pasal 7 dan 8. Kita lihat sekali lagi ya. Hal itu ayat 22.
terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, sekarang sebelum kita lanjut saudara, ini sekarang kita perlu merenungkan ya, terminologi spiritual itu sering sekali mengalami degradasi makna. Degradasi makna. Ambil contoh ya, kata Tuhan memberkati. Jadi seolah-olah cuma pesan penutup dari sebuah chat ya, misalnya gitu ya. Shalom, latah untuk menyapa orang. Shalom ya. Apa shalom itu? Peace of God be with you. Misalnya gitu ya. Kedamaian Tuhan. Ya kayak gitu-gitulah. Kita cuma latah gitu. Terus apa lagi? Latah berikutnya adalah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu kan kita lihat itu pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Lah kita pakai untuk mau dagang, mau jualan ya, mau bangun usaha. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita mau beli mobil, bingung, segala macam, dananya nggak ada, paksa-paksa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Kalau Tuhan memang tidak berkehendak, ya tolong jangan, kan gitu ya. Ini latah spiritual. Padahal itu di dalam konteks pergumulan ketaatan. Kita juga udah pernah renungkan ini. Nah sekarang terminologi Immanuel itu tidak kalah menyedihkannya terminologi ini dipakai. Kalau kita renungkan, apa arti Allah beserta dengan kita? Kapan terakhir kali kita dengar terminologi ini dipakai? Saya khususnya ya, di dalam konteks gereja Injili dulu ya maksudnya, sangat familiar dengan terminologi Immanuel. Mau ujian, akhir, deg-degan kan? Tuhan beserta dengan kamu. Ya kan enak ya rasanya. Amin ya, gitu kan saudara. Amin, Immanuel tulisannya. Lagi mau perjalanan jauh, Tuhan menyertai kamu. Ini cuma perjalanan misalnya dari Bengkulu ke Jakarta. God with you, misalnya kan enak ya. Itu terminologinya bahagia loh saudara. Kayaknya kita digembalakan ya misalnya gitu ya. Kalau ada pendeta yang WA God with you, God bless Immanuel misalnya. Kita rasa wih hamba Tuhannya ini benar-benar baik lagi kira-kira gitu saudara. Tapi saudara, sebetulnya konteks Immanuel itu dari mana datangnya? Konteks Immanuel datang dari satu kondisi yang sangat tidak ideal atau bahkan jauh dari ideal. Dan itu adalah di dalam zaman Ahaz, itu ada di dalam Yesaya pasal 7. Kita coba lihat sekali lagi saudara, kita lihat bagian ini. Yesaya pasal 7, ini ke seluruh pasalnya sebetulnya. Jadi kita akan lihat sedikit-sedikit saja. Kita akan lihat dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nanti ayat 10 dan seterusnya itu ada terminologi Immanuel, nubuatan yang dinyatakan oleh Yesaya. Kita coba baca sedikit ya, nanti saya akan ceritakan seluruh konteks ini. Itu ada di dalam dua raja-raja dan dua tawarik juga. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia raja Yehuda, maka Rezin raja Aram dengan Pekah bin Remalia raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ini nanti digarisbawahi, tidak dapat mengalahkannya. Ini kenapa tidak dapat mengalahkan ya? Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub. Shear-Yashub ini artinya adalah the remnant shall return. Itu orang sisa akan kembali. Anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan jangan hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu. Dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara, waktu kita baca satu perikop ini, saya percaya ya, banyak kebingungan ya. Makin bingung daripada makin mengerti kan gitu.
Ini waktu kita bahas Matius pasal 1, sekarang kita baca bagian ini, seolah-olah tidak ada koneksi sama sekali. Lah ini ada terminologi banyak lagi, nama-nama orang ya, terus puntung api segala macam ya, kita bisa tambah kacau gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu konteks yang kita perlu paham. Di mana nubuatan itu dinyatakan kepada orang Israel hari itu. Ke Yehuda atau Israel Selatan ya. Yehuda adalah suku yang ada di Israel Selatan. Saya pakai nanti terminologi Yehuda ya. Untuk membedakan dari Samaria atau Israel Utara. Nah jadi saudara, kisah ini bermula dari Ahaz yang naik tahta. Ahaz naik tahta itu tahun 735 sebelum Masehi. 735. Dan waktu dia naik tahta, itu yang dilakukan oleh Aram, itu adalah Rezin, ya Rezin adalah Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel Utara. Mereka berdua ini memang sudah melakukan koalisi. Koalisi yang mereka kerjakan itu untuk melawan Asyur. Jadi mereka waktu Ahaz naik tahta, yang mereka lakukan adalah langsung tanya, ayo kamu mau gabung atau enggak? Kalau kamu tidak mau gabung, kami akan lawan kamu. Kalau kamu mau gabung, ayo kita sama-sama lawan daripada Asyur. Dan itu koalisi yang ada di daerah Southern Levant. Atau Southern Levant itu adalah daerah Israel besar sana ya. Atau timur dekat kuno lah. Kira-kira demikian saudara. Di situ ada koalisi bukan hanya Israel Utara dan bukan hanya Aram atau Syria. Tapi ada Filistin dan Edom. Banyak koalisinya. Jadi ini mereka mengatakan, gimana? Kamu mau gabung atau tidak? Nah Ahaz yang masih muda, mereka pada waktu itu dia tidak mau lakukan itu, dia tidak mau kompromi. Kompromi dalam artian takluk kepada Raja Israel Utara dan Raja Aram, dia tidak mau. Dia lebih condong mau untuk gabung dengan Asyur yang lebih kuat, yang ditakuti. Nah ini gambaran ya, saya ambil gambaran ilustrasi sederhana. Ini seandai-andai, ini namanya ilustrasi saudara ya. Seumpama saudara, China, negara yang super power itu, dengan kemampuan militer dan teknologi militer yang sangat canggih, sekarang dia memutuskan, oke, saya mau serang Israel. Bagaimana? Israel mau cari teman siapapun, sangat susah. Ayo yuk, koalisi sama saya, kita mau lawan China. Bahkan Amerika pun mungkin agak gemeter sedikit, saudara. Karena mereka tahu, melawan China hari ini itu bisa habis-habisan. Apa benar kita mau menolong satu bangsa yang kecil ini untuk kita habis-habisan semua? Dikirim nuklir 3 biji langsung selesai saudara. Jadi gambarannya adalah bagaimana mungkin bisa dapat koalisi untuk melawan daripada negara adik kuasa. Lah ini kesusahannya saudara. Dan oleh sebab itu Ahaz berpikir, saya ndak mungkin lah koalisi sama kamu Syria sama Israel Utara. Lawannya Asyur. Udah gila apa dalam tanda kutip saudara ya. Jadi dia lebih condong untuk memihak daripada Asyur ketimbang berkoalisi dengan orang-orang atau negara tetangganya melawan Asyur. Itu yang terjadi. Maka oleh sebab itu di dalam tahun itu juga mulai Rezin itu menyerang. Jadi ini awal penyerangan itu masih sendiri-sendiri. Rezin menyerang, belum selesai lalu diserang juga oleh Pekah bin Remalia. Dan di dalam 2 Tawarik 28 kita bisa melihat apa yang terjadi saudara. Yang kita bisa lihat adalah Israel Utara atau Pekah bin Remalia pimpin pasukan dan pada satu hari mematikan 120.000 pasukan terlatihnya Ahaz. 120.000 di dalam zaman kuno itu banyak sekali. Sekali lagi saudara, itu banyak sekali. Dan bukan hanya itu saja, dia punya orang 200.000 ditawan. Sama banyak perbendaharaan ditawan. Dan orang nomor 2-nya Ahaz sudah mati. Ini kan kejepit saudara ya. Orang nomor 2 sudah mati, anaknya mati 1. Lalu dia punya penasehat mati. Ini sudah benar-benar udah mau jatuh itu. Jadi kalau kita lihat ini sudah di dalam keadaan yang jatuh belum? Kita secara manusia bilang sudah jatuh. Tapi kenapa di dalam Yesaya 7 ayat 2 bilang mereka tidak dapat mengalahkannya? Bukankah udah kalah kalau kita bilang dalam kondisi gini? Ini sudah kalah babak belur ini. Saudara, kita harus lihat ya, di dalam kondisi yang seperti itu, Ahaz bahkan tidak berserah kepada Tuhan dan dia bahkan menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran. Wah, ini keterlaluan lebih parah lagi. Di dalam keadaan yang sudah kacau balau ini, saudara, setelah orang Israel Selatan 200.000 itu dibawa ke Israel Utara, itu ada seorang yang namanya Nabi Oded. Oh, ini Nabi Oded, Nabi siapa lah ini ya? Nabi Yoel saya kenal, Nabi Mika tahu ya, Nabi Oded.
Ada di mana Pak Nabi itu? Ada di dalam 2 Tawarik 28 saudara ya. Jadi kita nanti pulang bisa baca. Dan Nabi Oded itu bilang begini, dengan kita menaklukkan Israel Selatan saja Tuhan sudah murka besar loh ini. Kamu jangan tambah-tambah murka Tuhan. Kamu dengan bawa 200.000 ini ke sini, kamu tambahin murka Tuhan. Karena ada seorang nabi ya, yang mengatakan begini, orang Israel utara yang sudah dalam keadaan menang perang itu, kembalikan semua. Kembalikan semua orang tawanan itu ke daerah Yehuda. Semua barang-barangnya dikembalikan, saudara. Kita bisa lihat inilah secara implisit kita sudah mulai bisa lihat apa arti Allah beserta dengan kita. Beserta dengan orang Israel. Kenapa saudara? Karena Pekah bin Remalia dan Rezin, ya, Raja Aram, mereka melakukan permufakatan yang jahat. Permufakatan itu apa? Yang membuat kondisi kerajaan Israel Selatan itu at stake atau terancam gagal. Kenapa? Karena mereka mengatakan kita kalahkan Ahaz, kita angkat raja baru namanya Tabel. Bukan Table saudara, Tabel ya saudara. Tabel ini adalah seorang raja boneka yang bukan dari keturunan Daud. Jadi dia mau menganulir janji Tuhan yang sudah dia nyatakan kepada Daud dan Salomo bahwa kerajaan akan bertahan selamanya. Dia akan lakukan anulir bagian ini. Maka itu at stake sebetulnya. Itulah sebabnya kita tidak heran saudara, ada intervensi Tuhan di dalam keadaan yang sangat genting seperti ini. Itu arti pertama-tama Allah yang beserta dengan umatnya. Meskipun di dalam keadaan yang terjepit saudara, Tuhan masih menyertai. Nah ini adalah fase yang pertama. Di dalam Yesaya 7 ayat 2 dikatakan, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi tidak dapat mengalahkan itu karena apa saudara? Karena ada intervensi Tuhan di sini. Tidak dapat dikalahkan. Jadi bukan karena Ahaz hebat loh. Kalau Ahaz hebat ya, dia tidak akan kayak apa, hati kecut kayak pohon yang ditiup angin itu. Kalau dia kuat kan gitu ya saudara. Jadi kita memang waktu membaca itu perlu memahami beberapa bagian sampai kita mengerti sebetulnya prosesnya gimana. Nah sekarang ya, jadi di dalam sudut pandang Ahaz, awal saja waktu mereka Pekah bin Remalia dan Rezin ini nyerang satu-satu, dia sudah kelabakan, sudah kategori kalah tapi Tuhan intervensi. Sekarang yang dia dengar beritanya apa? Aram, Rezin itu sekarang sudah kemah di Efraim. Berarti ini joint forces ya. Ini tentara gabungan ini datang. Dan sekarang mau serang kami, bagaimana mungkin saya bisa menang? Yang pertama saja udah babak belur. Sekarang bagaimana? Maka dia takut sekali. Saudara, di dalam keadaan yang sangat takut, yang kita paling tunggu sebenarnya apa sih? Adalah konfirmasi penyertaan Tuhan, bukan? Dan itulah sebabnya Yesaya datang. Yesaya datang di dalam ayat 3. Katakanlah di dalam ayat 4. Teguhkan hatimu, tinggal tenang, jangan takut, jangan kecut hatimu. Karena puntung api yang berasap, yaitu Rezin dan Remalia, jangan takut. Kenapa jangan takut? Di dalam ayat 7 dikatakan itu tidak akan terjadi. Dan hanya dalam 65 tahun Efraim itu akan pecah dan tidak akan menjadi bangsa lagi. Berarti apa saudara? Tuhan sudah ngomong kepada Ahaz, Ahaz kamu tenang. Yang kamu takutkan itu tidak mungkin terjadi. Tuhan sudah membangkitkan Asyur untuk mengalahkan dua bangsa ini, Israel Utara dan Aram. Jadi Tuhan sudah membangkitkan Asyur untuk lawan ini, saudara. Tapi Yesaya tidak nyatakan rencana besarnya. Cuma mengatakan jangan takut. Oke. Lalu apa yang dilakukan berikutnya ini sangat menjengkelkan ya. Kita yang baca itu agak terprovok ya. Tapi kita ngomong dengan tenang, saudara. Kita baca ayat 10 ya. Kita lihat ya ini ya, Tuhan sudah bilang sebelumnya jangan takut dan kasih lagi satu konfirmasi. Tuhan melanjutkan firman kepada Ahaz, ya ini melalui Yesaya tentu katanya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas. Ayat 12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sampai sini dulu saudara. Jadi Tuhan sudah kasih konfirmasi, tidak mungkin kamu gagal, kamu jatuh di tangan dua bangsa ini, tidak mungkin. Kalau kamu tidak percaya minta tanda. Dia tandanya luar biasa loh saudara.
dari dunia orang mati paling bawah dan dari yang paling tinggi di atas. Minta apa saja, tanda. Kalau kita orang kontemporer zaman ini belum disuruh minta tanda kan sudah minta kan saudara ya. Siapa pasanganku, dialah yang berbaju warna apapun lah saudara ya. Nah, itu kita udah minta-minta kalau memang ini benar tendernya. Tolong mudahkan, kasih tanda Tuhan. Ini zaman sekarang saudara. Tapi kita lihat ya, Ahas sudah dikasih kesempatan untuk minta tanda. Tanda dari dunia orang mati paling bawah. Saya tidak tahu mungkin kalau dia minta, tolong hidupkan lagi siapa lah ya saudara. Mungkin terjadi ya, mungkin ya. Ini kan namanya pengandaian. Ini Tuhan sudah bilang, tapi Ahas muncul dengan satu konteks yang kelihatan sangat spiritual. Apa dia bilang? Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Oh ini kalau dikutip cuma bagian ini. Kita bisa ngomong amin, ya gitu kan saudara ya. Amin langsung ya. Kita tidak mau meminta, tidak mau mencobai Tuhan, amin. Oh amin, ngeri saudara ya. Itulah kita bisa lihat bagaimana kalau Alkitab itu dipotong-potong saudara akan menghasilkan konteks yang menakutkan. Tetapi saudara, kenapa kita tahu dia tidak mau meminta? Kenapa kita tahu dia tidak mau mencobai Tuhan dalam tanda kutip. Dia nolak memang sangat polite, halus. Dia tidak ngomong saya tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak ngomong itu. Dia cuma aku tidak mau mencobai Tuhan. Tapi kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 18, 2 Tawarik 28 saudara. Kita akan lihat Ahas itu sudah punya solusi dalam hatinya. Solusinya apa? Dia kumpulkan perkakas bait Allah. Harta benda yang dipakai untuk melayani Tuhan di bait Allah. Semua dirampok sama dia. Dia suruh utusannya bawa dan pergi ke Raja Tiglat-Pileser. Yang ketiga. Setelah bawa barang-barang ini, disuruh sama Ahas untuk ngomong sama Raja Tiglat-Pileser. Kasihanilah kami ini anakmu, kami ini hambamu, dan seterusnya lah ya. Ini bluffing ala politik lah ya, kita tahu zaman-zaman sekarang ini memang juga zaman yang provoking gitu. Jadi ini adalah bluffing. Dia minta perlindungan Asyur, Asyur datang enggak? Asyur datang. Tapi sebelum Ahas minta Asyur datang enggak? Asyur datang saudara. Inilah kecelakaan daripada Ahas. Kita bisa memahami ironi yang paling menyedihkan ini. Tuhan sudah jawab, pasti tidak akan terjadi yang kamu takuti. Asyur pasti akan datang. Tapi sekarang yang dilakukan oleh Ahas, dia ambil perkakas bait Allah, dia kasih ke Asyur dan dia minta tolong Asyur. Ini kecelakaan besar. Bahkan nggak cukup sampai di situ, saudara. Dia kirim imamnya yang di bait Allah itu, dia kirim imamnya ke Damsyik. Itu ibu kota Aram. Pergi ke Damsyik, lihat mezbah yang ada di sana, ukur semua, copy paste. Ya, ini sama teknik copy paste ya. Dipindahkan ke dalam bait Allah. Jadi bait Allah punya mezbah yang sejati dibuang, bait Allah yang untuk menyembah Allah asing ditaruh di sana. Nah, itu yang dilakukan. Coba saudara ya. Waduh, ini makanya Yesaya bilang, kamu tidak cukup lelahin orang. Kamu mau lelahin Allahku juga. Itu kalimatnya baru muncul di sini. Jadi kita baru mengerti saudara. Ini adalah situasi yang gimana ya saudara. Ini kesabaran yang panjangnya minta ampun. Dari tadi kita lihat ya. Kalau kita di posisi mengambil keputusan. Ahas ya kayak semut mati saudara ya. Itu jengkelnya minta ampun loh. Tapi saudara sekali lagi kita bisa lihat apa. Konteks Immanuel diberikan di dalam satu belas kasihan Tuhan yang tiada tara. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi ya. Di dalam ayat 14. Jengkel Yesaya, ya, tapi dia nyatakan apa yang jadi nubuatan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semua akan datang hinggap di lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah pengembalaan.
Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, dan bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Sampai sini dulu saudara. Jadi kita lihat ya, ada satu tanda, tanda Immanuel. Ya, anak darah akan melahirkan seorang anak, dinamakan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan sebelum anak itu bisa memilih yang baik dan yang jahat, itu mungkin ya umur 6 gitulah kira-kira saudara. Itu negeri yang kau takuti itu akan kosong. Jadi kalau kita lihat tanggal tadi tahun 735. Ini peristiwa Ahaz naik takhta. Dan di dalam tahun 733 Asyur datang saudara. Tahun 732 itu kehancuran seluruh daerah Syria. Rezin mati, itu mati rezinnya. Dan hancur lebur Syria hari itu, hancur, sudah kalah. Tahun 732. Dan tanah Neftali dan Zebulon itu wilayah Galilea yang pertama kali jatuh ke dalam tangan Asyur, yang ditaklukkan. Yang kemudian itulah sebabnya kalau kita lihat ya, saya sudah sempat ngomong tanah Zebulon dan Naftali kenapa yang paling kecil, karena yang pertama kali jatuh saudara ya. Dan itu adalah waktu di mana Naftali dan Zebulon atau tanah Galilea juga jatuh. Tahun 732. Jadi hanya 3 tahun saja. Sebetulnya adalah kalau Ahaz menanti agak panjang dikit saudara, ya, dia tidak harus menghadapi penghukuman daripada Raja Asyur. Dia hanya akan lihat kelepasan dari Tuhan. Tapi karena dia mengandalkan Asyur, maka Asyur sekarang yang dia anggap sebagai penolongnya. Yang dia anggap sebagai Tuhannya. Bahkan Tuhan dari Asyur diekspor ke daerah asal, dia disembah-sembah mezbahnya. Sekarang inilah yang menjadi jerat. Nah maka saudara, ini satu pelajaran yang besar ya. Kita kadang mungkin berpikir dunia, uang, segala macam itu yang bisa membuat kita punya nyawa terluput. Padahal mungkin itulah jeratnya itu. Sorry, kita lihat kalau pembahasan di dalam kitab Pengkhotbah itu sangat ironis. Kenapa ironis? Karena usaha menjaring angin dan orang berusaha, dia usaha karena apa? Karena iri hati. Jadi orang itu mau maju dari yang lain itu karena ada iri hati ya, itu Pengkhotbah bilang. Jadi semuanya kesia-siaan di atas kesia-siaan. Ini satu sisi ya saudara. Nah maka sekarang kita akan lihat ya. Jadi yang dia andalkan ini sekarang yang menjadi penghukuman bagi Yehuda sendiri. Dan digambarkan Raja Asyur datang dan hari itu dari seberang sungai Efrat Tuhan mencukur kepala, bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Nah bagi kita yang modern man hari ini nggak pakai janggut, kita nggak ngerti sama sekali. Wah janggut dicukur, kita nggak ada apa-apa juga cukuran janggut kan bersih gitu ya. Ini konteks kita hari ini. Modern man itu mungkin gara-gara Gillette punya iklan saudara. Jadi kita lah hari ini saudara. Sebelum ada pisau cukur kan semua ya pasti berewokan. Tapi balik lagi ya, bagi orang hari itu tidak ada janggut itu sesuatu hal yang memalukan saudara. Dan ini digambarkan Israel Selatan akan dimalukan sampai demikian. Dan kulminasinya kapan? Waktu Ahaz punya anak Hizkia dan waktu Raja Sanherib datang bawa ratusan ribu pasukan. Maka Hizkia mendapat utusan dari Asyur dan pakai bahasa Israel pula. Oh ngata-ngatain siapa yang pernah lepas dari tangan raja kami dan segala macam. Dan itu adalah hari di mana Hizkia robek dia punya jubah. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan lihatlah ini utusan sudah ngomong begini-begini tentang engkau. Maka malam itu malaikat Tuhan datang dan matiin semua pasukan Asyur. Dan mereka pulang dengan malu, itu kelepasannya saudara. Tapi kalau kita lihat di dalam bagian ini adalah satu kondisi yang penyerangan daripada Asyur itu pelan-pelan menghabiskan seluruh daerah Yehuda. Jadi kita kalau lihat peta saudara, daerah Asyur itu adalah di daerah Turki yang sekarang, ya itu Turki sekarang. Lalu Syria itu adalah ya Syria yang sekarang. Jadi waktu pasukan Asyur sudah dimobilisasi, turun semua, sudah serang Syria, Syria sudah habis, serang Israel Utara, itu tinggal satu langkah lagi Yehuda, itu yang dilakukan saudara. Jadi Yehuda itu kategorinya sebenarnya sudah harusnya binasa. Waktu penyerangan Asyur, tapi Tuhan masih luputkan. Nah kita lihat dulu ya konteks waktu dia dihukum. Sekarang kita lihat lagi ayat 21. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu bitinia yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Waktu kita baca ayat ini kita bisa kacau pikirannya. Oh ini penghukuman atau berkat ini?
Kan banyak minum susu, makan madu pula. Dadi itu adalah susu yang dididihkan. Kalau kita sudah pernah masak susu yang dididihkan, nanti di permukaan paling atas itu ada selaput yang ya tahulah tebal, itu sangat lezat bagi yang suka saudara. Sangat sehat bagi anak-anak, kalau bagi orang dewasa mungkin harus dihindari karena kolesterol, saya enggak tahu lah anyway saudara. Itu dadih, jadi itu sesuatu hal yang eksklusif untuk dimakan. Jadi itu yang dimakan dan madu dimakan. Setiap orang akan makan dadi dan makan madu. Ini berkat atau kutuk saudara? Jangan buru-buru ngomong kan, memang ini clue-nya saudara. Itu terjadi kenapa bisa demikian? Karena orang Israel Selatan sudah pada habis. Maka semua orang bisa makan madu dan makan dadi karena orang terlalu sedikit saudara. Itu yang terjadi dan ini adalah penghukuman yang dinyatakan oleh Tuhan. Disiplin oleh karena Ahas. Ayat 23 sedikit lagi sampai 25 ya. Pada hari itu setiap tempat di mana biasa tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak panah busur sebab putri malu dan rumput belaka di seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya ada lembu dan domba akan berkeliaran. Jadi Israel digambarkan cuma diisi binatang-binatang. Ini keadaannya saudara. Jadi coba kita bayangkan ya. Ahas di dalam kondisi dia yang demikian itu dapat disiplin Tuhan. Tapi tidak untuk selamanya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan Israel. Bagian yang terakhir ya, kita lihat di dalam ayat 5 sampai 10. Ini bagian penutup ya di dalam hari ini. Kita lihat sekali lagi. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shilo yang mengalir lamban. Ini air yang mengalir ke daerah Bait Allah ya. Dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap atas mereka. Yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan melampaui segenap saluran dan mengaliri melampaui segenap tebing, menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayap yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Saudara, ini digambarkan, Israel itu menolak daripada Tuhan. Air Shilo yang mengalir ke area Siloam ya, kira-kira demikian ya. Jadi dia menolak daripada constant care daripada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang lembut itu ditolak sama Yehuda. Dan memilih untuk Asyur yang gambarannya seperti air yang deras sekali, sungai Efrat punya air. Jadi digambar Israel menolak Tuhan dan memilih Asyur. Dan oleh sebab itu Asyur akan datang, terus datang sampai melampaui tembokmu, sampai tutupi kamu sampai leher. Nah ini terminologi leher ini penting saudara. Itu adalah penghukuman yang maksimal. Enggak usah tutup kepala, tutup hidung saja, udah mati semua saudara. Jadi kita lihat ini Tuhan di dalam disiplinnya, Tuhan masih ada belas kasihan, ada mercy, masih menyertai daripada orang Israel Selatan saudara atau Yehuda. Dan terakhir, coba lihat bagian yang terakhir ini. Ayat 9, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah hai segala pelosok bumi. Berikat pinggang dan terkejutlah, berikat pinggang dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Ini juga Immanuel, saudara. God with us. God with us. Allah beserta dengan kami. Allah menyertai kami. Jadi maksudnya gini, saudara. Di dalam satu bagian ini kita melihat bahwa Israel itu tidak mungkin luput, sudah. Yerusalem, Yehuda itu tidak mungkin luput. Sudah berkali-kali mereka harusnya binasa. Tetapi diluputkan oleh Tuhan, kenapa? Karena Allah menyertai kami. Sekali lagi kita bisa lihat bagian ini. Oleh sebab itu, di dalam seluruh konteks Immanuel yang ada di dalam Yesaya 7 dan 8, kita bisa melihat apa saudara? Kita bisa melihat ketidakmampuan, kita bisa melihat kebebalan orang Israel. Kita bisa melihat ketakutan Israel di dalam menghadapi musuh saudara. Dan apa yang dinyatakan secara fisikal di dalam perjanjian lama, itu yang digambarkan secara spiritual di dalam Matius. Jadi gambarannya itu superlatif, ada eskalasi. Di dalam konteks Yerusalem dan Israel, di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya 7 dan 8, mereka tidak mungkin menghadapi seluruh pasukan itu. Sekarang digambarkan, orang Israel atau umat Tuhan itu digambarkan tidak mampu menghadapi dosa ini.
Kita menghadapi peperangan yang tidak mungkin kita menangkan. Itu gambarannya, saudara. Tetapi di dalam bagian ini dinyatakan apa? Bukan saja dia yang akan menebus atau menyelamatkan umat dari dosa, itu perkataan daripada malaikat yang merefer kepada 130 Mazmur tadi. Tetapi sekarang digambarkan berbicara mengenai Allah menyertai kita, saudara. Sekarang pertanyaan untuk kita renungkan, saudara. Kalau begitu, dalam konteks apa Immanuel ini harusnya diaplikasikan? Dalam konteks peperangan, saudara. Dalam konteks menghadapi satu kelemahan kedagingan atau yang namanya dosa. Di dalam konteks Matius begitu. Berarti apa? Waktu mengatakan God with you, Immanuel, itu berarti harus ingat hidup kudus dan suci. Di dalam seluruh aspek yang kita kerjakan hari ini. Kita punya spiritual battle, itu apa, saudara? Untuk bertahan di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu yang kita kerjakan. Jadi God with us itu bukan besok mau ujian, ya saudara, besok mau tender, besok mau presentasi, besok mau pergi ke luar negeri, besok mau ini. Bukan di dalam konteks ini, saudara. God with us itu memang betul kalau kita ngomong ya pada akhirnya Tuhan beserta kita ya dalam segala sesuatu. Tetapi terminologi ini adalah di dalam konteks untuk kita menyadari apa, saudara? Bahwa kita hidup ketika Tuhan menyertai kita, apa yang kita mau kerjakan? Bukan cari tender, kan gitu kan maksudnya ya. Bukan tadi ujian dan lain sebagainya, bukan itu. Itu hanya hal-hal yang trivial, saudara. Hal-hal yang sebenarnya kecil dan tidak signifikan. Hal yang paling utama adalah Tuhan menyertai kita untuk kita melakukan kehendak Dia. Itu poinnya, saudara. Dan bagi manusia yang berdosa ini mustahil. Oleh sebab itu bagian pertama dinyatakan dulu. Dia akan menebus kita dari dosa kita. Menyelamatkan umat dari dosa mereka. Dan setelah itu lanjut ke dalam bagian Dia akan menyertai, Allah yang menyertai kita. God with us. Luar biasa besar, saudara ya. Makanya sekarang kalau kita renungkan lagi. Iya ya, Allah beserta kita. Itu satu bagian comfort yang luar biasa indah. Jauh lebih besar daripada yang diharapkan oleh Mazmur 130 tadi. Mazmur 130 dalam tanda kutip ya, cuma mengharapkan pengampunan. Tapi di dalam bagian ini, Allah beserta kita. Nanti kalau kita masuk ke dalam Yohanes pasal 1, itulah Allah yang menjadi manusia, diam di tengah kita. Itu berbicara mengenai tabernakel. Dan kita lebih jauh lagi, kalau kita ingat, ini memang saya bahasnya di PA minggu kemarin ya, hari Rabu, saudara. Kita mengingat kemuliaan Kristus yang dinyatakan, saudara. Kalau kita mengerti bagian ini, kita baru mengerti bahwa apa yang dikejar selama ini, banyak orang itu menyia-nyiakan hidup, tapi bayarnya pakai nyawa, saudara. Sekali lagi ya, yang kita kerjakan yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita semua kerja setengah mati, enggak? Setengah mati, saudara. Tapi kalau pekerjaan itu tidak berkenan, saudara, yang kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita saja, itu adalah kita bayar itu pakai nyawa, pakai hidup, pakai waktu kita. Udah buang begitu saja. Nah maka itu adalah renungan dari kitab Pengkhotbah, saudara. Jadi ini sesuatu hal yang membuat kita makin gentar. Balik lagi, saudara. Pada akhirnya, kita bisa melihat tema Immanuel, Allah yang beserta kita, itu menginginkan kita untuk apa? Menjalankan apa yang berkenan di hadapan Dia. Dan inilah yang boleh memperkenalkan daripada seluruh isi kitab Matius. Nah kita ada keuntungan, karena kita di dalam eksposisi itu, kita sudah bahas dari pasal 5 sampai pasal 10, saudara ya. Jadi kita mulai bisa melihat benar sekali di dalam Matius pasal yang mula-mula ini, memperkenalkan kita konsep-konsep penting yang akan dijabarkan lebih detail di dalam seluruh Injil Matius. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita merenungkan bagian ini, kita boleh makin gentar. Kita boleh tidak menjadi latah ya. Juga jangan jadi takut ya, apa-apa akhirnya tidak pakai terminologi apapun. Itu bukan harapannya, saudara ya. Harapannya kita pakai terminologi Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan seterusnya, itu dengan satu kegentaran. Nah maka biarlah pada akhirnya kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan yang boleh terus menyatakan apa yang Dia kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini kami boleh merenungkan firman. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus berbicara, membukakan, menyingkapkan rahasia daripada firman Tuhan. Untuk kami boleh pahami, untuk kami hidupi dengan gentar. Dan biarlah Tuhan, sungguh-sungguh ketika kami menyadari bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami tidak takut lagi menghadapi hari esok.
Karena kami tahu Tuhanlah yang menguatkan langkah kami untuk kami tidak salah jalan. Untuk kami boleh melihat daripada isi hati Tuhan yang harus kami genapkan. Jangan biarkan Tuhan kami menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sehingga kami menyia-nyiakan waktu hidup kami, masa muda kami, kebugaran kami, tenaga kami. Tapi biarlah semuanya ini kami persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah sungguh-sungguh penyertaan-Mu itu menjadi nyata. Bukan hanya bagi kami tapi bagi orang yang ada di sekitar kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.